Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke. Oke, baik. Apakah ada yang tidak makan pagi? Tidak makan pagi hari ini? Semuanya makan ya? Sudah, Ibu. Ya, Ibu. Oke. Baik, jadi Ibu harap semuanya makan pagi ya supaya semangat dalam mengikuti pelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita ini, Ibu minta Rosi untuk memimpin kita dalam doa ya. Ya, baik, Ibu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rosi. Baik anak-anak, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke, hebat ya, luar biasa sekali. Tepuk salut untuk kita semua. Oke, baik. Sekarang Ibu minta kalian untuk berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya tahu kan lagu Garuda Pancasila? Tahu, Ibu. Iya, Ibu. Oke, baik. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Selesai ya. Nah, sekarang anak-anak boleh duduk kembali ya. Nah, baik. Tadi kita sudah menyanyikan lagu apa tadi anak-anak? Garuda Pancasila, Ibu. Oke, masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang Pancasila? Apa itu Pancasila, anak-anak? Lambang negara, Ibu. Lambang negara Indonesia. Iya, benar sekali. Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia. Anak-anak tentunya sudah tahu kan bunyi sila-sila dalam Pancasila? Sudah tahu kan? Tahu, Ibu. Oke, sudah tahu. Baik, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak bisa melihatnya pada layar. Maaf, belum bisa untuk share screen ini teman-teman. Oke, sudah. Oke. Sudah lihat anak-anak? Belum, Ibu. Belum bisa. Masih proses, Ibu. Sudah? Bu, masih proses. Oke, baik. Anak-anak bisa membacanya dalam hati ya. Ya, Ibu. Sudah? Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penerapan Pancasila, sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Dan juga kita akan belajar tentang menemukan ide pokok pada teks laporan pengamatan. Baik, Silvi, Ibu minta coba sebutkan bunyi sila ketiga dalam Pancasila. Baik, Ibu. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia, Ibu. Oke, Persatuan Indonesia. Anak-anak tahu apa itu persatuan? Herlina, tolong jawab apa itu persatuan? Kita bersatu, Ibu. Iya. Ada yang lain?
Nurti, apa itu persatuan? Itu Ibu, kita bekerja sama. Iya, benar sekali ya. Iya. Jadi anak-anak, persatuan berarti utuh ya, tidak cerai-berai. Nah, seperti semboyan yang terdapat pada Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang masih ingat? Iya, Bu. Nggak tahu. Iya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Iva bagaimana? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika apa itu? Iya. Bagaimana? Ya, semboyan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Iva tahu tidak Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Tahu Ibu. Apa itu? Bersatu. Ya, bersatu kita tentu bercerai kita pun Ibu. Iya, benar sekali. Apa namanya? Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap sah. Tetap apa? Tetap satu. Oke, benar sekali. Nah, di Indonesia ini memiliki banyak perbedaannya, memiliki banyak perbedaan atau keanekaragaman. Anak-anak tahu apa saja perbedaan yang ada di Indonesia ini? Perbedaan agama Ibu. Iya, agama, apalagi? Beda bahasa. Iya. Bahasa Ibu. Iya, benar. Beda budaya. Iya, benar sekali. Terus apalagi? Ya, jadi ada banyak perbedaan di Indonesia ya. Ada perbedaan suku, budaya, ras, agama, bahasa daerah, dan lain-lain. Ada tarian adat, baju adat, dan lain sebagainya. Nah, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap harus satu. Kita semua adalah satu bangsa, yaitu bangsa apa? Iya, bangsa Indonesia ya, bukan bangsa Jerman ya. Kita bangsa Indonesia. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu. Nah, baik anak-anak. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Ibu harap kalian menyimaknya dengan baik ya. Sabar ya anak-anak, masih proses ini. Oh iya. Sudah anak-anak?
Halo anak-anak, Halo Ibu. Ya Ibu. apakah sudah dapat menonton video tadi? Sudah Ibu. Oke, baik. Baik. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada video tadi anak-anak? Iya. Oke, jadi video tadi itu adalah tentang tawuran antar pelajar. Oke. Nah, kira-kira perbuatan dari pelajar tersebut sudah menunjukkan pengamalan sila ketiga atau belum ya, anak-anak? Oke, baik. Mengapa belum? Elda, tolong jawab. Karena mereka tidak belum siap tawuran itu. Iya, karena mereka tawuran. Iya. Oke, ada yang lain? Nurti jawab. Mereka belum bersatu ya. Iya. Iya, benar sekali. Karena perbuatan mereka itu tidak menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan dan tidak menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. Oke. Baik, sekarang anak-anak ya. Sekarang anak-anak membaca sebuah hasil pengamatan tentang tawuran antar pelajar. Oke, anak-anak bisa membacanya di layar ya. Sudah anak-anak? Oke, baik. Baik, jadi setelah kalian menonton video dan membaca sebuah hasil pengamatan tentang tawuran antar pelajar, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, kelompok 1 diketuai oleh Iva. Nah, kelompok 2 diketuai oleh Elda. Kelompok 3 diketuai oleh Silvi dan kelompok 4 diketuai oleh Hesti. Baik. Sudah ya anak-anak ya? Sudah duduk dalam kelompok? Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan dan kalian memecahkan masalah dalam LKPD ya. Oke, baik. Oke, baik ya anak-anak. Di dalam LKPD ini kalian akan mendiskusikan setelah kalian menonton video tadi. Yang pertama, kegiatan yang pertama adalah kalian mendiskusikan mengapa tawuran itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua, kalian mendiskusikan upaya apa yang harus dilakukan agar tawuran antar pelajar itu tidak dapat terjadi lagi. Kemudian kalian bisa memberikan contoh penerapan sila ketiga Pancasila baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian menuliskan manfaat jika kita menerapkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu kegiatan keduanya adalah setelah kalian tadi membaca sebuah teks hasil pengamatan, kalian bisa menemukan ide pokok pada masing-masing paragraf dan juga membuat
kesimpulan. Baik, apakah anak-anak sudah mengerti cara mengerjakan LKPD-nya? Oke, baik. Sekarang masing-masing kelompok untuk berdiskusi ya. Jadi Ibu harap semua anak-anak dapat terlibat aktif dalam diskusi. Jangan hanya satu orang yang kerja ya. Nah, anak-anak bisa mencari jawaban di buku referensi ya, di buku Bu Pena tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, ayo sekarang kerjakan. Sudah selesai anak-anak? Oke, baik. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1, Iva, untuk maju membacakan hasil diskusinya. Terima kasih Ibu. Dari Ibu dari kelompok kami Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang Ibu minta tanggapan dari teman-teman kelompok 2 ya. Bagaimana hasil diskusi dari kelompok 1? Diskusi dari kelompok 1 sudah bagus Ibu. Oke. Sesuai. Oke, sudah bagus ya. Oke, sekarang kelompok 2. Oke, sudah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, Ibu minta kelompok 3 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Sudah Ibu, sudah baik sekali. Oke, baik. Baik anak-anak, semua lembar kerja yang kalian kerjakan itu silakan mengumpulkannya ke Ibu ya. Ya Ibu. Oke, baik. Sudah ya anak-anak? Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kita juga sudah menonton video apa tadi anak-anak? Ya, video tentang tawuran antar pelajar. Oke. Nah, anak-anak ada yang tahu apakah mengapa tawuran itu bisa terjadi? Karena tidak ada persatuan Ibu. Iya, karena tidak ada persatuan. Apalagi Herlina, karena apa? Karena mereka anggap ini Ibu, anggap selalu bermusuhan Ibu. Iya, karena Persatuan. iya benar sekali Hestia. Oke, jadi tawuran itu dapat terjadi karena mereka tidak memiliki rasa persatuan dan juga karena ada kesalahpahaman atau ada faktor balas dendam dari beberapa kelompok pelajar sehingga terjadinya tawuran tersebut. Nah, akibat dari tawuran itu apa ya? Kalau misalkan terjadi tawuran antar pelajar itu apa akibatnya? Anak-anak bisa tahu? Ada yang kesalahan Ibu, tidak mau berteman Ibu. Pecahnya persatuan. Bagaimana Elda? Pecahnya persatuan. Iya, pecahnya persatuan. Apalagi? Mereka tidak mau berteman lagi. Iya, benar. Ya, jadi benar semua ya jawab anak-anak. Akibat dari tawuran tersebut itu berarti tidak ada lagi persatuan. Selain itu juga, jika tawuran itu terjadi, misalnya tawuran itu terjadi pada di jalan raya, berarti bisa menimbulkan apa? Ya, bisa menimbulkan macet, bisa menimbulkan kerusakan ya, kerusakan pada rumah warga dan juga ada yang apa? Kematian. Ada yang mati, ada yang Bagaimana? Ada yang terluka Ibu. Iya, benar sekali. Ada yang terluka, ada yang meninggal, dan juga bisa jadi rumah-rumah warga pun ikut rusak kalau terjadi tawuran. Nah,
Jadi perbuatan tawuran antar pelajar itu tidak baik ya, tidak sama sekali tidak mencerminkan sila ketiga dalam Pancasila. Oke, baik. Baik anak-anak, kalau begitu bagaimana penerapan sila ketiga Pancasila yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok tadi. Coba siapa yang bisa jawab apa saja contoh pengamalan atau perbuatan sila ketiga dalam Pancasila? Saya Ibu Iya, apa Iva? kerja pikir sama-sama di kelas Ibu. Iya, benar sekali. Terus apalagi Nurti? Yang boleh apa Ibu? Yang boleh berkelahi Ibu. Iya, benar sekali. Nah, kalau di rumah, contoh penerapan Pancasila sila ketiga di rumah itu apa ya, Elda? Saya tidak tahu Ibu. Tidak tahu. Siapa yang bisa menjawab? Penerapan sila ketiga Pancasila di rumah, siapa yang bisa menjawab? Silvi, coba bantu jawab ya. Iya Ibu. Iya. Saling menyayangi antar keluarga Ibu. Iya benar sekali. Tidak boleh pukul teman, tidak boleh pukul adik. Ya, menghargai anggota keluarga yang lebih tua, misalnya bapak, mama, nenek, kakek. Nah, jadi itu adalah contoh pengamalan atau perbuatan dari sila ketiga dalam Pancasila. Baik anak-anak. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang penerapan Pancasila ketiga dalam sehari-hari ya, supaya bisa menambah pengetahuan kalian. Sabar ya anak-anak. Nah, baik anak-anak. Kalau begitu Ibu jelaskan saja ya, contoh atau perbuatan yang sesuai dengan sila ketiga dalam Pancasila. Selain yang sudah disebutkan tadi, semuanya benar ya. Jadi, contoh penerapan sila ketiga dalam Pancasila itu yang pertama, misalnya di lingkungan sekolah itu bisa bermain dengan rukun bersama teman-teman, terus cinta tanah air dan bangsa sebagai bangsa Indonesia, dan mencintai barang buatan Indonesia, misalnya membeli produk-produk lokal. Produk-produk lokal di Indonesia itu contohnya apa ya anak-anak? Ya Ibu, apa Ibu? Produk-produk lokal di Indonesia itu contohnya seperti apa? Yang batik kok Ibu. Iya, benar sekali. Batik, iya. Sarung, iya. Benar sekali. Tenun dari masing-masing daerah Ibu. Iya. Jadi kita harus mencintai produk Indonesia dengan membeli kain batik dan dengan memakai baju sarung ya. Biasanya memakai sarung pada saat acara-acara tertentu dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga contoh pengamalan sila ketiga dalam sehari-hari itu kita mempelajari kesenian dari daerah lain. Misalnya tarian dari daerah lain kita bisa mempelajari ya. Terus
Selain itu, gotong royong dan kerja bakti baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Misalnya seperti yang sudah disampaikan oleh Ika tadi ya, mengerjakan tugas tiket bersama-sama. Jadi, misalkan kalau kita mengerjakannya dengan bersama-sama, berarti pekerjaannya akan lebih apa? Lebih cepat Ibu Iya, selesainya. ya akan lebih cepat selesai dan pekerjaan akan terasa lebih ringan. Oke, selain itu juga contoh penerapan sila ketiga adalah kita berteman dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Kita semua bertemannya tidak membedakan agama. Misalnya di agama Islam, terus kalian tidak mau teman dengan dia, itu tidak baik ya. Jadi itu adalah contoh penerapan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke, baik. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Nah, anak-anak senang tidak belajar hari ini? Senang Ibu. Oke, anak-anak senang ya. Baik, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan di rumah ya, secara mandiri di rumah ya. Oke, baik. Nah, besok kita akan belajar pelajaran IPS tentang pemanfaatan kondisi geografis. Nah, jadi Ibu harap kalian datang ke sekolah ya setiap hari. Besok tidak ada yang alfa ya, semuanya harus setiap hari sekolah. Oke. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Nurti untuk memimpin kita dalam doa ya. Iya Ibu, terima kasih. Ibu guru dan teman-teman semua, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Oke, baik. Terima kasih Nurti. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Oke, sampai jumpa besok ya. Iya Ibu. Oke. Sampai jumpa.